Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Danika Mutiara Samaira. Saya Manani tadi. Saya Aki Aksan. Dan saya Maria Gania Salsabila. Hari ini kami ingin mempresentasikan mengenai kronologi dari masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat kebangsaan. Kronologi dari presentasi hari ini akan menjelaskan mengenai yang pertama kedatangan bangsa Eropa, kedua perubahan Indonesia, dan yang ketiga semangat kebangsaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Hanif. Pertama-tama kita akan membahas tentang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Pada pembahasan kali ini, kita mulai dari apa saja latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Alasan pertama bangsa Eropa ke Indonesia adalah satu, karena adanya daya tarik Indonesia. Karena adanya daya tarik Indonesia ini, terutama dalam bidang perdagangan seperti kekayaan alam dan lain-lain, bangsa Eropa pun tertarik dan datang ke Indonesia dengan dagangan incaran utamanya, yaitu rempah-rempah seperti lada. Alasan kedua yaitu adalah karena adanya motivasi 3G atau gold, glory, dan gospel. Bangsa Eropa datang ke Indonesia karena adanya sistem imperialisme, di mana mereka datang dengan sistem yang bertujuan menjajah demi kekuasaan dan keuntungan. Bangsa Eropa menggunakan imperialisme kuno yang di dalamnya terdapat motivasi 3G, yaitu gold, glory, dan gospel. Kalau di ajaran kuno, jika mereka memiliki tiga itu, mereka bisa disebut menjalankan sistem imperialisme. Lalu masuk ke materi yang kedua, yaitu mencari tahu tentang kedatangan bangsa Eropa secara lebih dalam. Dimulai dari yang pertama, yaitu bangsa Portugis. Bangsa Portugis adalah bangsa yang paling pertama datang dan melakukan ekspedisi di Indonesia. Pada bangsa Portugis ini, ia mengirimkan beberapa armada untuk melakukan ekspedisi. Dimulai dari Bertemu Dias dan dilanjutkan oleh beberapa armada. Seperti contohnya Vasco da Gama yang pada 1497 berhasil melewati Tanjung Harapan Baik dan pada 1498 berhasil ke Kaliput, India. Lalu dilanjutkan lagi oleh Alfonso de Albuquerque yang pada 1511 berhasil menaklukkan Malacca dan juga pada 1522 ia diterima baik oleh Raja Ternate saat menuju Maluku. Lanjut ke bangsa selanjutnya yaitu bangsa Spanyol. Ekspedisi bangsa Spanyol ini dilakukan oleh Christopher Columbus yang berhasil menemukan pulau dan dinamakannya San Salvador. Namun Columbus gagal dan akhirnya dilanjutkan oleh Ferdinand Magellan yang dipilih oleh Raja Charles untuk mencari jalur ke Maluku. Namun saat di pertengahan dia meninggal dan dilanjutkan lagi oleh Juan Sebastian Elcano. Ekspedisi ini lalu tiba di Kepulauan Maluku pada bulan November 1521. Mereka bertemu Sultan Tidor dan mulai melakukan kerjasama Spanyol dan Tidor. Namun terjadilah pertentangan antara Portugis dan Spanyol itu. Kenapa? Karena mereka saling mengklaim Kepulauan Maluku milik mereka. Perselisihan tersebut lalu diselesaikan dengan perjanjian Zaragoza di mana Kepulauan Maluku dikuasai Portugis dan Filipina dikuasai Spanyol. Selanjutnya kita akan membahas tentang bangsa Inggris. Bangsa Inggris ini dirintis oleh Francis Drake dan juga Thomas Cavendish, di mana mereka mulai berlayar mengikuti jalur yang dilalui Magellan. Mereka ini berhasil membawa rempah-rempah dari Ternate kembali ke negaranya, yaitu bangsa Inggris. Lalu perjalanan tersebut dilanjutkan lagi pada 1586 dan dibawa oleh Thomas Cavendish lewat jalur yang sama. Di saat zaman itu, bangsa Inggris ini sudah memiliki koloni India dan terus berusaha mengembangkan pengaruh di Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Kolonialisme tersebut dimulai pada 1601 dengan ekspedisi yang berhasil kembali ke Inggris membawa lada. Namun, walau Inggris sudah mendirikan kantor-kantor dagang dari awal, tapi Inggris ini tidak mampu menyaingi armada dagang barat lainnya di Indonesia. Pada tahun 1682, Belanda berhasil mengusir dan merebut perdagangan lada Inggris dari Banten, dan pada akhirnya pada abad ke-17 Inggris terusir dari berbagai wilayah di Indonesia. Selanjutnya itu adalah bangsa Belanda, di mana ekspedisi ini dipimpin oleh Cornelis de Houtman yang dimulai pada 1595 dan ke Banten pada 1596, namun tidak diterima masyarakat sehingga balik ke negerinya membawa pada
membawa lada pada 1597. Selanjutnya, ekspedisi ini dipimpin lagi oleh Jacob Corneliszoon van Dijk yang pada tahun 1598 mencapai Kepulauan Maluku dan berhasil membawa rempah-rempah dan gunungan besar. Pada tahun 1602 tercipta VOC atau VOC atau Persekutuan Dagang Hindia Timur. VOC memiliki kekuasaan seperti suatu negara. VOC dari tahun 1605 sampai 1609 berhasil menaklukkan ulang ya kak. Ulang dari sini, enggak dari sini aja dari sini. Selanjutnya kita akan masuk ke bangsa Belanda. Ekspedisi bangsa Belanda ini dipimpin oleh Cornelis de Houtman yang mulai pada 1599. Selanjutnya kita akan masuk ke ekspedisi bangsa Belanda. Pada ekspedisi bangsa Belanda ini yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman ini mulai pada 1595 dan ke Banten pada 1596, namun tidak diterima masyarakat sehingga balik ke negerinya membawa lada pada 1597. Nah, selanjutnya ekspedisi itu pun dilanjutkan lagi dan dipimpin oleh Jacob Corneliszoon van Dijk pada tahun 1598. Mereka mencapai Kepulauan Maluku dan berhasil membawa rempah-rempah dan gunungan besar. Pada tahun 1602 terciptalah VOC atau VOC, yaitu Persekutuan Dagang Hindia Timur. VOC ini memiliki kekuasaan seperti suatu negara, dan VOC dari tahun 1605 sampai 1609 ini berhasil menaklukkan Ambon, Tidore, dan menguasai Banda. Lalu Belanda berhasil menguasai Jayakarta, yang tepatnya Batavia pada 1619, lalu Makassar 1667 dan menguasai Banten pada 1682. Wilayah Jawa berhasil direbut dari wilayah Kerajaan Mataram pada awal ke-18. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi yang ketiga, yaitu perlawanan bangsa Indonesia. Pertama-tama kita akan membahas tentang perlawanan rakyat Maluku. Perlawanan rakyat Maluku ini terjadi di Pulau Saparau dan Saparua dan dipimpin oleh Thomas Matulesia atau Patimura pada 1817. Saat itu peristiwa yang terjadi adalah 1. Benteng Jurstede hancur oleh pasukan Maluku. 2. Terbunuhnya Residen Belanda Van den Burg. Dan 3. Kalahnya pasukan Ambon. Saat itu perlawanan tersebut melebar ke Ambon, Suram, dan pulau lainnya. Untuk memadamkannya, Belanda mendatangi pasukan Jawa dan memblokade Maluku. Belanda mengeluarkan pasukan yang banyak yang membuat perlawanan dahsyat dan akhirnya Belanda berhasil menangkap Patimura, sang pemimpin. Pemimpin perlawanan pun digantikan oleh Marta Christina Tiahahu, namun dia juga ditangkap dan meninggal. Setelah peristiwa ini terjadi, Belanda menerapkan kebijakan ketat dan menghukum rakyat Maluku, terutama Saparua. Selanjutnya yaitu perlawanan rakyat Jawa. Perlawanan rakyat Jawa itu saat Pangeran Diponegoro memimpin melawan Belanda. Perlawanan ini dibantu oleh Sentot Ali Basyah, Prawirodirjo, Kyai Mojo, Pangeran Mangkubumi. Pertempuran awal dimenangkan oleh Pangeran Diponegoro. Kenapa? Karena 1. Sebagian tentara Belanda dikerahkan untuk memadamkan perlawanan di luar Jawa. 2. Pasukan Pangeran Diponegoro memiliki semangat tinggi. Dan setelah mendapati pertempuran awal, Belanda melakukan strategi untuk memperlemah musuhnya. Mereka mengangkat kembali Sultan Sepuh agar para bangsawan yang membantu Diponegoro kembali ke istana. Namun hal tersebut gagal karena Sultan Sepuh meninggal. Lalu, Jenderal Depok menciptakan strategi benteng Stel untuk mempersempit ruang gerak Diponegoro. Setelah menyusun strategi, Pangeran Diponegoro diajak untuk berunding. Saat itu, Jenderal Depok berjanji bahwa jika perundingan gagal, sang pangeran bebas kembali ke markasnya. Namun, jenderal ini berkhianat dan mengerang pangeran, diculik dan diasingkan ke Manado dan dipindahkan lagi ke Makassar sampai akhir hayatnya. Selanjutnya kita akan bahas perlawanan rakyat Sumatera Baru atau Minangkabau. Sumatera Barat atau Minangkabau. Nah, pada perlawanan rakyat ini terhadap Belanda ini yang terjadi di Minangkabau dimulai dengan perang saudara kaum adat dan kaum Priberi. Saat 1821, Belanda masuk ke dalam perselisihannya dan memihaki kaum adat sehingga terjadi perlawanan Paderi dan Belanda. Saat itu pemimpin berganti sampai akhirnya dipimpin oleh Imam Bonjol.
Berkorbannya perang Diponegoro memaksa Belanda melakukan perdamaian dengan kaum Paderi. Lalu setelah perang Diponegoro berakhir, Belanda menyerang dan merebut markas kaum Paderi Bonjol. Setelah setahun, kaum adat dan Paderi pun bersatu dan berhasil merebut kembali kota Bonjol pada 1853. Lalu Belanda melakukan politik adu domba. Dia mengirim Santot Ali Basya dan tentaranya ke Sumatera Barat untuk menyerang pasukan Imam Bonjol. Saat di situ, Sentot memiliki kontak rahasia bersama kaum Paderi, karena itu dia ditangkap lagi. Setelah itu, pada 1873, Bonjol direbut lagi oleh Belanda dan Imam Bonjol ditangkap. Setelah Imam Bonjol ditangkap, perlawanan tersebut dilanjutkan dengan Tuan Tabusi, dan dalam beberapa saat perang pun berakhir. Selanjutnya adalah perlawanan rakyat Aceh. Belanda pertama kali menyerang Aceh pada 5 April 1873 dengan 3.000 tentaranya. Saat itu Belanda dipimpin oleh Jenderal G.H.R. Kohler yang tewas di perkarangan Masjid Jaya. Karena Kohler tewas ini, ekspedisi pun gagal, dan pada bulan November Belanda menyerang lagi dengan 13.000 tentaranya. Penyerangan ini dipimpin oleh Letnan Jenderal J. Van Swieten dan berhasil merebut istana Sultan Aceh. Belanda kira Aceh sudah menyerah dan dia membentuk pemerintahan sipil di Aceh. Namun Laskar Aceh yang dipimpin oleh Panglima Polim, Tengku Cikditiro dan Tengku Ibrahim ini terus menyerang. Tengku Umar pura-pura menyerah agar diberi senjata lengkap dan kembali menyerang. Saat itu dalam buku Marshall Cell Mansor milik Dr. Snow ini mengusulkan bahwa rakyat Aceh harus diadu dombakan antara golongan regu, bangsawan, dan tengku ulama. Kemudian diserang habis-habisan. Satu persatu pemimpin Aceh gugur dan menyerah. Dan karena itu diadakan perjanjian plakat pendek di mana Aceh mengakui kekuasaan Belanda dan patuh pada pemerintahannya di Aceh. Selanjutnya yaitu adalah perlawanan rakyat Sumatera Utara, yang lebih tepatnya di Tapanuli. Nah, perlawanan rakyat Sumatera Utara terhadap Belanda terjadi di Tapanuli ini selama kurang lebih sudah terjadi selama 29 tahun. Yang terjadi dari 1878 sampai 1907. 1878 sampai 1907. Nah, Belanda berusaha memperluas wilayah kekuasaan saat menguasai Sumatera Timur dan Aceh. Belanda berhasil menguasai kota Natal, Mandailing, Angkolan, dan Sipirog. Belanda menempatkan tentara Tarutung untuk melindungi penyebaran agama Kristen, namun tentara di situ diserang oleh pasukan Sisimang Raja VII yang bermarkas di Bangkara. Perang terjadi di Blitar, Bahal Batu, Belige, Siborong-borong, Bumbanjulu, dan Labuoti. Saat itu Belanda dalam pimpinan Hans Christoffel, Sisimang Raja X2 atau 7 yang memusatkan pertahanan terakhir di daerah ini gugur karena ditembak oleh Belanda pada 17 Juni 1907. Dan karena itu perang Tapanuli pun berakhir. Setelah itu 3 putrinya yaitu Lopian, Nagari, dan Patuan Anggi itu juga gugur. Lalu putranya Satidan, Pakilin, dan Buntai dibantai dan dibuang keluar di daerah Tapanuli. Selanjutnya kita akan membahas tentang perlawanan rakyat Bali. Pada masa itu pemerintah Belanda dan raja-raja di Bali sudah punya perjanjian, dan perjanjian itu untuk membebaskan kapal-kapal Belanda yang karam di perairan Bali apabila telah dibayar. Nah, perjanjian ini ada karena adanya hak lawan jarang yang dimiliki raja-raja Bali tersebut. Pada 1844, Buleleng merampas kapal Belanda yang karam di wilayah perairannya. Belanda tidak menerima hal itu dan membuat ketegangan di antaranya. Selama 2 tahun ketegangan itu akhirnya terjadi. Selama 2 tahun ketegangan, akhirnya terjadilah perang. Nah, Belanda menyerang Buleleng dan berhasil merebut istananya. Lalu Belanda menyerang juga Jagaraga, namun serangan dapat dipukul mundur pada 1849. Pada 1849, Belanda melancarkan serangannya besar-besaran terhadap kerajaan-kerajaan yang ada di Bali. Pasukan ini dipimpin oleh Jenderal Mikael. Setelah itu, Jagaraga, Punggung, Karangasem, Gianyar pun direbut oleh Belanda. Selanjutnya kita akan membahas perlawanan rakyat Sulawesi Selatan. Saat Gubernur Jenderal Van der
Kapellen mencoba memperbarui perjanjian Monggaya, kerajaan di Sulawesi menentang permintaan tersebut. Hal itu membuat Belanda mengirim militernya agar dapat menaklukkan dan menguasai daerah Sulawesi Selatan. Di tahun 1824, 4.000 orang bersiap melawan Belanda, dan akhirnya terjadi perang hebat yang menyebabkan kekalahan. Tapi selanjutnya Belanda berhasil mengalahkan kerajaan Sopeng dan Tanete. Perlawanan selanjutnya yaitu terjadi penyerangan pada pos-pos Belanda. Ini merupakan perlawanan selanjutnya yang dilakukan oleh kerajaan Bone yang dipimpin oleh Sultan Bone dan Raja Putri. Lalu pasukan Belanda di Maros yang dipimpin oleh Kapten Ledler menyerang Bone dan mendapatkan perlawanan yang seimbang. Karena wilayah kerajaan Bone sangat luas yang meliputi hampir seluruh semenanjung Sulawesi Selatan, Gubernur Jenderal Belanda menyusun serangan besar-besaran yang membuat kerajaan Bone ditaklukkan pada tahun 1825, yang menyebabkan kemudahan untuk Belanda menaklukkan kerajaan-kerajaan Sulawesi lainnya. Selanjutnya kita akan membahas perlawanan rakyat Kalimantan Selatan di Banjar. Nah, perlawanan rakyat Banjar ini terjadi pada 1859. Nah, hal ini terjadi karena rakyat dan beberapa bangsawan Banjar tidak suka terhadap campur tangan Belanda, terutama saat diangkatnya Pangeran Tanjidillah menjadi seorang sultan, karena saat itu menurut mayoritas rakyat dan bangsawan, Pangeran Hidayat lebih berhak mendapatkan gelar tersebut. Nah, perlawanan terhadap Belanda dipimpin oleh Pangeran Antasari. Saat itu rakyat benteng Belanda di Pangaron, Kyai Demang, Loman, bergerak sekitar Riam 2. Lalu Haji Nasrun menyerang pos Belanda di Istana Martapura. Dan pada tahun 1859, 3 tokoh setempat yaitu Haji Yasin, Kyai Langlang, dan Kyai Demang Leman menyerang benteng Belanda di Tabanio, dan sedangkan Pangeran Hidayat saat itu melakukan cara gerilya ketika melawan Belanda. Nah, namun pada 1862 ini dia tertangkap dan dibuang ke Cianjur dan Pangeran Antasari meninggal dunia. Perlawanan dilanjutkan dengan Gusti Mas Said, Pangeran Mas Wijaya, Tumenggung Surapati, Tumenggung Naro, dan Penghulu Rashid, Gusti Musleman, dan Pangeran Parbatasari. Nah, siasat yang digunakan dalam perlawanan adalah perang gerilya. Perlawanan pun menyebar dan membuat Belanda kesulitan dalam mengatasi perlawanannya. Selanjutnya, penjelasan akan dilanjutkan oleh teman saya, Ivy. Sekarang kita akan membahas bagian kedua, yaitu perubahan Indonesia. Pertama, kita akan membahas kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial di Indonesia. Pertama adalah kebijakan bidang politik. Untuk nomor 1, kita punya kebijakan bangsa Portugis. A. Setelah menguasai Malaka, Portugis memperluas pengaruhnya ke Maluku dengan mendekati penguasa-penguasa lokal. B. Dalam pertikaian antara kerajaan Hitu dan kerajaan Seram, Portugis memberikan bantuan kepada Hitu sebagai imbalan mendapat hak monopoli perdagangan. C. Portugis memberikan bantuan kepada Ternate agar mendapatkan keuntungan dalam perdagangan. D. Portugis menurunkan Raja Tabarigi dan mengangkat Sultan Hairun. Dan setelah 10 tahun, Portugis mengembalikan kekuasaan kepada Tabarigi, sementara Sultan Hairun dibunuh. Kedua adalah kebijakan bangsa Inggris. Di bawah EIC atau ulang. Gue kok bilang atau ya? Aku bilang atau. Kedua adalah kebijakan bangsa Inggris. Di bawah EIC, Inggris gagal mendominasi kehidupan ekonomi dan politik di Indonesia. Dan pada abad ke-19, Inggris menanamkan pengaruh politiknya di Jawa dan membagi Pulau Jawa dalam 16 keresidenan. Ketiga, kebijakannya bangsa Belanda. A. VOC mengadakan perjanjian-perjanjian yang mengikat. B. VOC mengadakan perjanjian dengan kerajaan Hitu dan Ternate yang memberikan hak monopoli kepada VOC. C.
VOC berhasil menguasai kota Jayakarta pada 1619 dengan menyingkirkan kerajaan Banten. VOC juga berhasil memaksa penguasa Mataram Islam untuk mendatangi perjanjian Giyanti pada 1795. VOC berhasil memaksa penguasa kerajaan Goa untuk mendatangi perjanjian Bumaya. Kebijakan pada bidang ekonomi. Pertama adalah kebijakan bangsa Portugis. Portugis menjalin kerjasama dengan kerajaan Ternate untuk memonopoli perdagangan dan berhasil memonopoli perdagangan lada di Samudra Pasai dan Minangkabau. Kedua, kebijakan Inggris. Kegiatan ekonomi Inggris dilakukan oleh East India Company atau EIC yang berhasil menjalin perdagangan dengan Kesultanan Aceh, Kerajaan Banjar, dan Goa. Namun, gagal memonopoli perdagangan karena memaksakan aturan-aturan sehingga tidak mendapat dukungan dan kalah bersaing dengan armada dagang yang lain atau Belanda. Ketiga, bangsa Belanda. Kegiatan ekonomi VOC pertama kali berpusat di Ambon. VOC berhasil menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. B. VOC membatasi tanaman rempah-rempah di Maluku. C. Pada 31 Mei 1619, VOC berhasil menaklukkan Jayakarta dan mengubah namanya menjadi Batavia. D. VOC terus memperluas pengaruh ekonominya ke seluruh Jawa serta wilayah Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan. E. VOC memonopoli lada di Banten setelah berhasil menjatuhkan Sultan Ageng Tirtayasa. F. VOC menerapkan tanam paksa atau Kulturstelsel seperti pada penanaman kopi di Priangan pada pertengahan abad ke-18. C. Kebijakan sosial dan budaya. Pada masa Raffles, pemerintah kolonial memberi bantuan kepada para ahli pengetahuan seperti Horsfeld, Crawford, dan Mackenzie untuk menyelidiki peninggalan sejarah kuno di Indonesia. Pemerintah Raffles juga membantu lembaga-lembaga kebudayaan seperti Batavia Genootschap. Dan di samping itu, Raffles pun menerbitkan buku yang berjudul History of Java pada tahun 1817. Selanjutnya, kebijakan bidang pendidikan. Pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina menegaskan dalam pidato pembukaan Parlemen Belanda bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi terhadap bangsa pribumi di Hindia Belanda atau Indonesia, yang lalu dituangkan dalam kebijakan politik etis yang meliputi bidang pengajaran dan pendidikan bagi bangsa pribumi di Hindia Belanda. Sekarang, macam-macam sekolah yang didirikan. Dalam bidang pendidikan, didirikanlah bermacam sekolah bagi semua golongan masyarakat, yaitu antara lain 1. Sekolah kelas 1, 2. Sekolah kelas 2, 3. Sekolah Pamung Praja atau Osvia, 4. Sekolah Dokter Jawa atau Sofia. Selanjutnya, kedua, pengaruh kebijakan pemerintah kolonial bagi rakyat Indonesia. Pertama adalah pengaruh politik. Kedatangan bangsa Barat ke Indonesia berpengaruh pada kekuasaan para penguasa lokal seperti raja, sultan, dan adipati. Demikian ada pembagian hak-hak tertentu seperti hak untuk memonopoli perdagangan kepada pemerintah kolonial. Pemerintah tidak jarang mencampur urusan politik suatu daerah. Karena campur tangan seperti itu, tidak jarang penguasa harus kehilangan sebagian bahkan seluruh haknya atas suatu daerah. Selanjutnya, B. Pengaruh ekonomi. Pada masa Herman Willem Dattels, pemerintah kolonial mengarahkan tenaga rakyat Indonesia untuk membangun jalan raya dari Anyer hingga Panarukan, membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya, serta membangun pangkalan laut di Merak dan Surabaya yang dilakukan dengan kerja roda. Pada masa Thomas Stamford Raffles, pemerintah kolonial berusaha menerapkan kebijakan ekonomi liberal yang menguntungkan rakyat dan pemerintah. Raffles pun menerapkan kebijakan kerja rodi dan pemungutan paksa untuk mengisi kas pemerintahannya. Pada masa berikutnya, pemerintah kolonial Belanda berusaha mengarahkan seluruh potensi rakyat Indonesia untuk membangun negara Belanda. Sejak tahun 1820, Raja Belanda Willem I menyatakan kas Belanda mengalami kekosongan. Pemerintah
Pemerintah Belanda melalui Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch menerapkan kebijakan tanam paksa yang mewajibkan para petani untuk menanam berbagai tanaman komersial dan melakukan tugas-tugas lain. Akibat dari tanam paksa, uang pun mengalir ke negeri Belanda. Antara tahun 1831 sampai dengan 1871, Batavia mampu menyetorkan 823 juta gulden ke kas Belanda. Pada tahun 1860-an, sekitar 72% penerimaan kerajaan Belanda disumbang dari Hindia Belanda. Karena mendapatkan kritik berat, praktik tanam paksa dihapus pada tahun 1870. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Agraria atau Agrarische-Wet dan Undang-Undang Gula atau Suikerwet. Kebijakan ini disebut juga kebijakan pintu terbuka. Untuk mendukung pembangunan perkebunan, dibuatlah sistem kontrak sehingga rakyat Indonesia yang bekerja disebut kontrak. Para pengusaha juga diberi hak punel sanksi. Lalu suatu panitia dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda memperoleh data bahwa kebanyakan masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa, hidup dalam kemiskinan. Selanjutnya, pengaruh sosial. Dalam masyarakat muncul kelompok masyarakat berdasarkan golongan, yakni kelompok masyarakat Eropa, masyarakat Timur, dan masyarakat pribumi. Pengaruh kehidupan budaya. Bangsa Barat memiliki kebiasaan dan tradisi sendiri yang berpengaruh pada budaya lokal. Selain itu, banyak tradisi kerajaan lokal yang luntur setelah campur tangan Belanda dan yang berakulturasi dengan budaya Barat atau Belanda. Yang terakhir, pengaruh pendidikan. Diterapkannya kebijakan politik etis pada masa pemerintah kolonial Belanda, muncullah golongan terpelajar di Indonesia yang menjadi penggerak umumnya nasionalisme. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Danika. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan mengenai latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia. Pertama-tama, apa pengertian dari nasionalisme sendiri? Nasionalisme merupakan kesadaran keanggotaan untuk suatu bangsa untuk mempertahankan dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa. Organisasi pergerakan pertama yang ditemukan adalah Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Setelah mengetahui pengertian nasionalisme, saya ingin menjelaskan faktor-faktor apa saja yang membuat kesadaran nasionalisme di Indonesia. Yang pertama yaitu pengaruh perluasan kekuasaan kolonial Barat. Yaitu saat kolonial Barat mempengaruhi rakyat Indonesia untuk sadar bahwa Indonesia tidak bisa hanya bergantung pada Belanda untuk merdeka. Kita hanya bisa berubah nasib kita oleh tangan kita sendiri. Yang kedua yaitu pengaruh pendidikan Barat. Saat kolonial Barat berada di Indonesia, mereka bukan hanya menjajah, tapi mereka juga membangun institusi-institusi pendidikan. Maka dari itu, banyak pribumi yang akhirnya memiliki pengetahuan yang lebih luas, karena mereka banyak yang bersekolah di institusi tersebut, sehingga melahirkan kaum terpelajar di Indonesia. Dan yang terakhir, yaitu pengaruh perkembangan pendidikan Islam, yaitu saat Ki Haji Ahmad Dahlan memperkembangkan pendidikan yang islami tapi tetap modern. Lalu setelah faktor-faktor terbentuknya kesadaran nasional, siapa saja pihak yang berperan dalam proses kesadaran nasional? Pihak-pihak yang berperan ada dua. Yang pertama yaitu peranan kaum terpelajar dan kaum profesional, yaitu seperti adanya organisasi seperti Budi Utomo, Indis Partij, Perhimpunan Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia, yang merupakan organisasi yang menumbuhkan semangat nasionalisme agar Indonesia bisa terbebas dan terlepas dari penjajahan bangsa lain. Dan yang kedua yaitu peranan pers. Karena pada zaman dahulu, orang-orang masih menggunakan media cetak seperti koran untuk mengetahui berita-berita terbaru. Maka media perslah yang berhasil menuliskan berita-berita mengenai kemajuan bangsa lain yang membuat masyarakat Indonesia semakin semangat untuk menggapai kemajuan dan agar terlepas dari penjajahan. Lalu setelah itu, apa saja organisasi pergerakan nasional di Indonesia pada saat itu? Ada 4 macam sifat organisasi pergerakan pada zaman itu. Yang pertama yaitu organisasi pergerakan yang bersifat etnik kedaerahan, yaitu karena banyaknya kaum terpelajar anak muda yang ingin mendirikan organisasinya sendiri seperti Budi Utomo, dan karena organisasi
Budi Utomo juga banyak diisi oleh orang tua, maka akhirnya organisasi Budi Utomo tergantikan oleh organisasi anak muda terpelajar. Contohnya seperti Jong Java, Jong Sumatera, dan Jong Madura. Yang kedua yaitu organisasi pergerakan yang bersifat keagamaan. Organisasi yang bersifat keagamaan memiliki 3 contoh, seperti Sarekat Dagang Islam atau yang biasa disingkat SDI. Pada awalnya merupakan organisasi yang berfokus untuk menjaga kepentingan pedagang muslim serta melepas ketertarikan pada pedagang terhadap bangsa lain. Namun seiring waktu berjalan, SDI mulai berpindah ke tanah politik dan mengganti namanya menjadi SI. Berbeda dengan SDI, Muhammadiyah adalah organisasi yang berfokus pada pembangunan dan modernisasi. Ini terlihat dari pengaruh Muhammadiyah seperti pembangunan rumah sakit dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu organisasi Nahdlatul Ulama atau yang biasa disingkat NU. Merupakan organisasi yang mengedepankan nilai tradisional dari kaum muslim seperti pemeliharaan kaum fakir miskin atau sekolah Islam tradisional. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Amel. Organisasi pergerakan yang bersifat nasional. Indische Parties. Indische Parties didirikan di Bandung oleh 3 serangka yaitu IFE, Louis Dekker, DE Tripjo Mangunkusumo, dan RM Suwardi Sudjaningrat. Tujuan IP adalah mewujudkan Hindia Indonesia merdeka. Cara-cara yang dipakai IP untuk mencapai tujuan organisasi adalah 1. Mengembangkan dan memelihara nasionalisme Hindia. 2. Mengembangkan dan menghidupkan kesadaran diri dan kepercayaan kepada diri sendiri. 3. Memberantas rasa kesombongan suku. 4. Memperjuangkan persamaan hak untuk semua orang Hindia. 5. Serta mengadakan unifikasi pengetahuan budaya, politik, sosial, dan ekonomi bagi seluruh rakyat Hindia. Organisasi pergerakan yang bersifat nasional. 2. Perhimpunan Indonesia pada tahun 1908, Sultan Kesayangan dan RM Noto Suroto mendirikan perkumpulan yaitu Indische Vereniging pada tahun 1922 di bawah pimpinan Hatta dan A. Subarjo. Mereka mengubah nama perkumpulan menjadi Perhimpunan Indonesia sejak tahun 1925. Mereka memakai nama Indonesia yaitu Indische Vereniging dan juga nama Perhimpunan Indonesia. 3. Partai Nasional Indonesia Ir Soekarno dengan sejumlah temannya mendirikan partai politik yaitu Partai Nasional Indonesia. Berdirinya Partai Nasional Indonesia ini bermula dari Algemene Studi Club, kelompok studi umum di Bandung. Rapat pembentukan dihadiri oleh Ir Soekarno, Sujadi, Mr. Iskak, Joro Hadi Surjo, Mr. Mudiarto, dan Mr. Sunarjo. Tujuan pokoknya adalah mencapai Indonesia merdeka dan membebaskan para tahanan di Gulu. Manifesto Politik 1925, Kongres Pemuda dan Kongres Perempuan. 1. Manifesto Politik 1925. Pada tahun 1925, Perhimpunan Indonesia yang dipimpin oleh Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo mengeluarkan suatu pernyataan politik yang kemudian dikenal dengan nama Manifesto Politik Manipol 1925. Isi manipolnya yaitu 1. Menuntut Indonesia merdeka. 2. Wilayah Hindia Belanda adalah wilayah Indonesia yang merdeka. 3. Penolakan undang-undang kolonial dan menuntut pemberlakuan hukum adat yang sudah ada di Indonesia sejak dahulu. 2. Kongres Pemuda. Pada sebelum tahun 1926, sudah ada sejumlah organisasi kepemudaan yang masih bersifat kedaerahan, seperti Perkumpulan Pasundan, Kesatuan Minahasa, dan lain-lain. Pada tahun 1926, 1. Kongres Pemuda, 1 di Yogyakarta, yaitu menunjukkan adanya kekuatan untuk membangun persatuan dari seluruh organisasi pemuda di Jakarta. Di Indonesia, 2. Kongres Pemuda, 2 di Jakarta. 750 orang wakil dari organisasi-organisasi kepemudaan mengeluarkan sumpah, yaitu Sumpah Pemuda. Di dalamnya Indonesia dipakai sebagai suku dan agama untuk memperjuangkan tanah air, bangsa, dan bahasa Indonesia. Setelah peristiwa Sumpah Pemuda, adanya Komisi Besar Indonesia di Yogyakarta, yaitu 24 sampai 28 Desember 1928, yaitu menyepakati terbentuknya Organisasi Indonesia Muda. Dalam Kongres Pemuda di Surakarta yang tujuannya untuk memperkuat rasa persatuan di kalangan muda-muda sebelum tahun 1926.
Udah ada sejumlah organisasi kepemudaan yang masih bersifat kedaerahan seperti Perkumpulan Kesundan, Persatuan Minahasa, dan lain-lain di kalangan muda. 3. Kongres Perempuan. R.A. Kartini memimpikan perubahan dalam masyarakat Indonesia, khususnya wanita Indonesia. Kartini menulis keinginannya agar pendidikan yang sama diberikan kepada kaum wanita, agar wanita dapat ikut serta memajukan bangsa. R. Dewi Sartika juga melakukan hal yang sama dengan Kartini. Dewi Sartika merintis berdirinya sekolah istri yang kemudian diganti nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Dewi Sartika dan adiknya Sari Pangerat berhasil mendirikan sekolah pada tahun 1912. Pada tahun 1912 berdiri Perkumpulan Putri Merdeka di Jakarta yang bertujuan membantu para gadis yang ingin bersekolah tetapi kesulitan keuangan. Setelah para pemuda mengadakan kongres keduanya, para perempuan di Indonesia menyatukan berbagai organisasi perempuan di daerah-daerah. Selanjutnya terbentuklah Organisasi Nasional Perempuan yang diberi nama Perserikatan Perempuan Indonesia. PPI mengadakan Kongres Perempuan pertama Indonesia pertama pada 22 Desember 1928. Kongres ini menegaskan bahwa kaum perempuan Indonesia harus berjuang untuk kepentingan seluruh perempuan Indonesia. Pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Latar belakang Jepang menguasai Indonesia dimulai oleh sistem ekonomi suatu negara dapat mempengaruhi kekuatan sebuah negara dalam menginvasi negara lainnya. Salah satunya adalah Jepang. Jepang sebelumnya menganut sistem isolasi atau menutup pengaruh negara-negara atau bangsa luar terhadap negaranya. Tapi pada 1855, Jepang memulai membuka perdagangannya dengan membuka pelabuhannya dan diperkuat oleh restorasi Meiji, di mana restorasi Meiji menganut sistem terbuka. Lalu Jepang mulai menginvasi negara-negara seperti Taiwan, Manchuria. Jepang lalu kemudian mulai masuk ke negara-negara Asia setelah berhasil melumpuhkan Amerika di Pearl Harbor dan juga Indonesia yang terkenal dengan kekayaan sumber daya alamnya. Jepang masuk ke Indonesia pada Januari 1942 dan berhasil memukul mundur Belanda yang ketika itu masih menduduki Indonesia dalam kurun waktu 3 bulan. Dan pada Maret 1942 Belanda menyerah tanpa syarat pada tentara Jepang. Usaha-usaha Jepang menarik simpati bangsa Indonesia. Jepang berusaha menarik simpati dengan melakukan kegiatan berikut. A. Memandangkan propaganda bahwa Jepang merupakan saudara tua dari bangsa Indonesia. B. Membolehkan penggunaan bahasa Indonesia di samping bahasa Jepang sebagai bahasa resmi. C. Mengikutsertakan orang-orang Indonesia dalam organisasi-organisasi resmi pemerintah Jepang. D. Menarik simpati umat Islam dengan mengizinkan organisasi Majelis Islam Akla Indonesia tetap berdiri. E. Membolehkan bendera merah putih dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang. F. Mengizinkan lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan di samping lagu kebangsaan Jepang Kimigayo. G. Menyita semua harga peninggalan Belanda berupa perkebunan, pabrik, maupun bank. H. Memberikan beasiswa bagi para pelajar. I. Membebaskan para tokoh pejuang nasional dari penahanan Belanda seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir, serta mengajak mereka bergabung dengan pemerintah Jepang. Jepang juga membentuk gerakan 3A dengan para nasionalis pada Maret 1942. Nama gerakan ini dijabarkan dari semboyan Jepang pada waktu itu, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia. Gerakan 3A ini dipimpin oleh Mr. Samsudin yang dibantu Sultan Pamujelak dan Muhammad Saleh. Pada bulan Desember 1942 dibubarkan karena Jepang menganggap gerakan 3A ini tidak efektif. Sebagai pengganti gerakan 3A, bentuk organisasi Pusat Tenaga Rakyat Poetra yang dipimpin oleh Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Ki Hajar Mas Mansur. Tujuan Poetra adalah memusatkan segala potensi rakyat Indonesia dalam membantu perang melawan Barat. Pada tahun 1944, Jepang membubarkan Poetra dan mendirikan organisasi Jawa Hokai, Himpunan Kebaktian Jawa. Organisasi ini merupakan organisasi sentral dan terdiri dari berbagai provinsi. Pengaruh pendudukan Jepang di Indonesia di bidang politik.
Kebijakan pertama pemerintah Jepang saat berkuasa di Indonesia adalah melarang semua rapat dan kegiatan politik pada tanggal 20 Maret 1942. Dikeluarkan peraturan yang membubarkan semua organisasi politik dan semua bentuk perkumpulan. Pada tanggal 8 September 1942 dikeluarkan UU Nomor 2 yang berisi pemerintah Jepang berhak mengendalikan seluruh organisasi nasional. Jepang juga menerapkan sistem autarki, yaitu daerah yang harus memenuhi kebutuhan sendiri dan kebutuhan perang. Jawa menjadi 17 daerah, Sumatera 3 daerah, Mainsepu yaitu daerah yang diperintahkan Angkatan Laut menjadi 3 daerah. Jepang menjadikan seluruh daerah Hindia Belanda menjadi 3 daerah pemerintahan militer yaitu A. Daerah bagian tengah meliputi Jawa dan Madura dengan kantor pusat di Batavia, Jakarta di bawah Angkatan Darat. B. Daerah bagian barat meliputi Sumatera dengan kantor pusat di Bukit Tinggi di bawah Angkatan Darat. C. Daerah bagian timur meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusantara, Maluku, dan Irian Jaya dengan pusatnya di Makassar di bawah Angkatan Laut. Pengaruh pendudukan Jepang di Indonesia di bidang ekonomi. Tujuan Jepang menguasai Indonesia yaitu untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia untuk kepentingan perang mereka. Pemerintah Jepang mengeluarkan surat keputusan pengatur distribusi barang yang dibutuhkan dalam perang seperti besi, tembaga, dan kuningan. Penanaman padi diatur Jepang. Para petani di Jawa diwajibkan menanam padi dengan ketentuan ini. 1. Seluruh padi berada di bawah pengawasan negara. 2. Hanya pemerintah yang dapat mengumpulkan dan menyalurkan padi dengan jumlah yang ditentukan pemerintah. 3. Harga beras dan gabah ditentukan oleh pemerintah. Adapun sumber daya manusia yaitu masyarakat Indonesia juga dieksploitasi Jepang. Masyarakat dijadikan tenaga kerja paksa atau romusa, mengerjakan berbagai bangunan yang berhubungan dengan keperluan perang seperti benteng pertahanan, lubang pertahanan, jembatan, dan pelabuhan. Para romusa juga disebar ke wilayah luar Indonesia seperti Filipina, Singapura, dan Burma. Pengaruh pendudukan Jepang di Indonesia di bidang sosial. Pada masa pendudukan Jepang, kemiskinan terjadi oleh para petani akibat besarnya jumlah padi yang ditentukan pemerintah dan harus dipenuhi petani. Padi menjadi berkurang jumlah produksi yang juga merosot, efeknya adalah kelangkaan bahan pangan, menurunnya tingkat kesehatan serta meningkatnya angka kematian. Masyarakat yang menjadi romusa juga mengalami perlakuan yang tidak manusiawi dari tentara Jepang. Para romusa mengalami penderitaan besar dan banyak yang meninggal secara sadis. Pengaruh pendudukan Jepang di Indonesia di bidang pendidikan. Sistem pengajaran dan struktur kurikulum ditunjukkan untuk kepentingan perang Asia Timur Raya. Semua pelajar wajib menghormati adat kebiasaan Jepang dan melakukan kerja bakti. Semua murid wajib mengumpulkan bahan-bahan untuk keperluan perang, menanam bahan makanan, membersihkan asrama, memperbaiki jalan-jalan. Juga diadakan latihan jasmani dan kemiliteran. Pengaruh pendudukan Jepang di Indonesia di bidang budaya. Jepang mendirikan sebuah pusat kebudayaan pada tanggal 1 April 1943 bernama Keimin Bunkei Shisodo untuk menanamkan dan menyebarkan kesenian kebudayaan Jepang. Penduduk wajib memasang bendera Jepang pada hari besar Jepang, mengumandangkan lagu kebangsaan Jepang pada setiap upacara kenegaraan, serta menggunakan sistem penanggalan Jepang di Indonesia juga. Rakyat harus merayakan hari lahir Kaisar Hiroto setiap tahun. Bentuk-bentuk perlawanan terhadap pendudukan Jepang. Kerjasama atau kooperatif. Pemerintah Jepang menindak tegas setiap gerakan yang mencoba menentang. Sebagai pejuang melakukan gerakan kooperatif yang dapat diterima Jepang dengan tujuan utama mencapai kemerdekaan Indonesia. Kerjasama dengan pemerintah Jepang hanyalah taktik agar mereka bisa duduk di lembaga-lembaga pemerintah untuk membela rakyat. Lembaga resmi itu yaitu Gerakan 3A, Poetera, Jawa, Hokokai, MIAI, dan Barisan Pelopor. Untuk bentuk perlawanan terhadap pendudukan Jepang, menolak kerjasama atau non-kooperatif. Pemimpin pergerakan nasional yang menolak untuk bekerjasama dengan Jepang lebih bertujuan untuk menggalang solidaritas dan menguatkan cita-cita perjuangan kemerdekaan. Para tokoh yang berjuang secara non-kooperatif yaitu Sultan Syahrir, Ahmad Subarjo, Adam Malik, Soekarno, dan Chairul Saleh. Kegiatan yang dilakukan secara rahasia yaitu melakukan kontak antar kelompok pergerakan, mengadakan persiapan bagi kemerdekaan, dan memantau keadaan perang di luar negeri dengan mendengarkan radio sekutu. Bentuk-bentuk perlawanan
perlawanan terhadap pendudukan Jepang. 1. Terjadi di Chot Pileng, Aceh pada bulan November 1942 yang dipimpin Tengku Abdul Jalil. 2. Sukamanah, Jawa Barat pada tanggal 25 Februari 1944 dipimpin Ki Haji Zainal Mustafa. 3. Loh Bener dan Sindang, Jawa Barat. Pada bulan Mei 1944 dipimpin Haji Madrian. 4. Blitar, Jawa Timur. Pada 14 Februari 1945 dipimpin Supriyadi. Pemberontakan pada para prajurit PETA, tentara militer bentukan Jepang beranggotakan para pemuda Indonesia. Ini merupakan salah satu pemberontakan yang terbesar dan dikenal dengan nama pemberontakan PETA. Terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.